Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam PPL ketiga saya dengan topik P5 dan PPRA. Di sini saya akan memvideokan bagaimana tema dari PPRA dan P5 tersebut. Di dalam tema ini saya ambil dari tema hidup berkelanjutan dengan topik daur ulang sampah. Sepertinya di sini saya ambil pembuatan ekoenzim dari daur ulang sampah organik. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama melihat bagaimana anak-anak didik kita mempraktekkan pembuatan daur ulang sampah, yaitu ekoenzim dari sampah-sampah organik. Ya, di sini dalam pembuatan ekoenzim ada beberapa bahan yang harus diperlukan, termasuk ada berapa liter air yang akan nantinya jadi campuran dari sampah tersebut. Yang kedua, ini adalah sampah. Sampah ini adalah sampah yang terbuat dari sampah-sampah organik seperti sampah-sampah sayuran, buah-buahan, ataupun sampah-sampah dedaunan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk campurannya biasanya dalam pembuatan ekoenzim ini ada yang namanya gula. Gula ini adalah bahan untuk melarutkan pembuatan ekoenzim tersebut. Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya apa fungsi dari ekoenzim itu. Ekoenzim adalah larutan di mana larutan itu bisa digunakan untuk sebagai penyubur tanaman, pembersih pakaian, pembersih lantai, ataupun sebagai obat-obatan di mana fungsinya itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang ini marilah kita sama-sama membuat ekoenzim itu dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Sangat
balut pelan-pelan sayang. Kita balut sedemikian rupa supaya tidak ada udara yang masuk. Ya. Ini adalah langkah-langkah terakhir dalam pembuatan ekoenzim yang nantinya bisa kita buka kembali setelah 3 bulan hasil dari pembuatan tersebut. Itulah pisau-pisau tekan sampai kedap udara. Kita keringkan saja, kita rekatkan dengan serekat-rekatnya. Terakhir, di mana proses pembuatan ekoenzim ini akan berhasil selama 3 bulan. Dan praktek kali ini untuk ekoenzim inilah hasilnya. Dari praktek kita hari ini dengan tema hidup berkelanjutan telah selesai. Di sini ada 3 hasil yang sudah kita spill tadi. Ini ekoenzim ini akan kita simpan selama 3 bulan agar bisa nantinya dipergunakan ya nak. Kan sudah tahu tadi bahwasannya ekoenzim ini berguna untuk fungsinya banyak ya, yang sudah ibu beritahu tadi bahwasanya ekoenzim ini bisa nantinya kalian gunakan untuk pembersih baju, pembersih lantai, ataupun merendamkan bagian-bagian tubuh kalian yang sakit dengan air hangat dengan campuran ekoenzim ini. Nah, bagaimana bentuk yang sudah jadi? Kemarin ibu sudah sempat praktek sendiri bahwasanya inilah hasil dari ekoenzim yang nantinya akan kita diamkan selama 3 bulan. Bentuknya seperti madu karena larutan ini tadi bercampur dengan gula. Nah, inilah yang nantinya akan jadi campuran ya nak ya. Jadi kalian bisa gunakan ini nanti sebagai obat ataupun sebagai kebutuhan bisa kalian gunakan dalam di rumah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Paham semua dalam pembuatan ini? Oke. Dan kalau kira-kira nanti tidak paham bisa kita diskusikan kembali ke pertemuan tema selanjutnya masih di tema yang sama. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.